Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu, orang-orang Arab yang tinggal di kota memiliki sebuah kebiasaan, yakni ketika mereka memiliki anak bayi, mereka selalu mencari wanita-wanita yang ada di perkampungan untuk menyusui sekaligus mengasuh bayi mereka. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk tindakan pencegahan agar bayi-bayi mereka tidak terjangkit penyakit-penyakit yang ada di perkotaan. Karena menurut mereka, iklim perkotaan tidak bagus untuk tumbuh kembang seorang bayi. Jadi, mereka memutuskan untuk menitipkan bayi-bayi mereka di perkampungan dengan harapan bayi-bayi mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat, dan kuat fisiknya. Di samping itu, tindakan mereka itu juga dimaksudkan untuk menjaga anak cucu keturunan mereka agar tetap mahir dalam berbahasa Arab Fushah, yakni bahasa aslinya bahasa Arab. Karena orang di perkampungan masih menggunakan bahasa Arab Fushah. Berbeda dengan orang-orang Arab yang ada di kota, yang bahasa Arab mereka telah bercampur baur dengan bahasa Arabnya orang-orang yang datang dari luar kota Mekah yang memiliki dialek yang berbeda. Pada suatu hari, tibalah di kota Mekah rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Kedatangan mereka bermaksud ingin menawarkan jasa ASI untuk bayi-bayi yang ada di kota Mekah dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari orang tuanya si bayi. Orang-orang dari kabilah Bani Sa'ad ini terkenal dengan sifat amanahnya, sehingga orang-orang Mekah tidak lagi ragu menitipkan anak-anak mereka untuk diasuh dan disusui. Salah satu di antara rombongan wanita Bani Sa'ad itu adalah Halimah binti Abu Dhuaib, atau yang lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Ketika itu, Halimah ditemani oleh suaminya yang bernama Harith bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah. Ia juga berasal dari kabilah yang sama. Halimah dan suaminya adalah keluarga yang tak berpunya alias miskin. Mereka tinggal di rumah yang sudah sangat tua bersama dengan beberapa anak yang masih kecil dan di antaranya ada yang masih bayi. Mereka memiliki beberapa ekor hewan ternak sebagai harta berharganya. 1 ekor unta yang kurus dan sudah sangat tua, 2 ekor kambing jantan dan betina yang sudah tidak produktif lagi, dan 1 ekor keledai betina berwarna putih kehijauan. Kesulitan ekonomi yang dialaminya ditambah kampung Bani Sa'ad yang saat itu tengah dilanda musim paceklik membuat Halimah dan suaminya memutuskan untuk ikut rombongan wanita Bani Sa'ad yang mencari bayi ke kota Mekah untuk mereka susui dengan harapan agar mendapat imbalan atas jasa mereka tersebut. Berangkatlah Halimah ditemani suaminya sambil menggendong bayinya, menunggangi keledai betina milik mereka dan 1 ekor unta tua. Mereka menyusuri padang pasir bersama dengan rombongan wanita Bani Sa'ad menuju ke kota Mekah. Keledai yang ditunggangi oleh Halimah berjalan sangat lambat. Keledai yang kurus itu tak bertenaga sehingga membuat mereka sering tertinggal oleh rombongan. Malam pun tiba. Jarak yang mesti mereka tempuh untuk bisa sampai ke tujuan masih cukup panjang, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan besok paginya. Malam itu, Halimah dan suaminya kesulitan untuk tidur karena menahan rasa lapar. Bekal mereka sudah habis, mereka tak punya apapun untuk dimakan. Harith mencoba untuk mengecek air susu unta tuanya.
namun tak setetes pun unta tua itu mengeluarkan air susunya. Ditambah juga bayi mereka yang menangis tak henti-hentinya karena merasa haus dan lapar. Halimah mencoba untuk menyusuinya, namun ASINYA tak cukup untuk mengenyangkan bayinya itu. Akhirnya, mereka pun melewati malam itu dengan kondisi menahan rasa lapar dan suara tangisan bayinya yang tak kunjung mereda. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dalam keadaan yang sangat lapar. Tentunya perjalanan yang masih jauh semakin terasa berat oleh mereka. Tunggangan mereka pun seolah-olah seperti tak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tak ingin menyerah dengan keadaan. Mereka mencoba menunggangi keledai dan untanya itu dengan pelan-pelan, sekalipun sering tertinggal oleh rombongan. Singkat cerita, akhirnya Halimah dan suaminya tiba di kota Mekah. Tak ingin perjalanan yang melelahkan itu menjadi sia-sia, Halimah dan suaminya langsung bergerak cepat untuk mencari bayi yang akan ia asuh dan susui. Ketika itu, ia melihat ibunda Nabi sedang menggendong Nabi Muhammad yang masih bayi, tengah mencari wanita yang bersedia untuk menyusui dan mengasuh anaknya. Namun, tidak seorang pun di antara wanita Bani Sa'ad ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Nabi Muhammad kecil, melainkan menolaknya ketika diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan mereka hanyalah mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi. Sedangkan Nabi Muhammad kecil telah yatim semenjak dalam kandungan ibunya, sehingga orang-orang menjadi tidak yakin akan mendapatkan imbalan sesuai yang diharapkan. Waktu terus berjalan. Satu persatu wanita Bani Sa'ad telah terlihat menggendong bayi yang akan mereka bawa pulang untuk diasuh dan disusui. Sementara itu, Halimah dan suaminya masih belum kunjung mendapatkan bayi. Ketika semua wanita rombongan Bani Sa'ad telah mendapatkan bayi untuk mereka asuh dan susui, mereka pun sepakat untuk kembali pulang. Halimah pun mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak akan pulang tanpa membawa seorang bayi, dan ia memutuskan akan mengambil Nabi Muhammad kecil sebagai bayi susuannya. Harith pun menyetujui keinginan Halimah dengan meyakinkan dirinya mudah-mudahan akan ada kebaikan yang datang dalam keluarganya dengan kehadiran Nabi Muhammad kecil di rumah mereka. Lantas, ia pun bergegas untuk kembali menemui ibu Nabi dan menyatakan bersedia untuk menyusui dan merawat Nabi Muhammad kecil. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Nabi Muhammad kecil berada di pangkuan Halimah, mulailah terlihat hal-hal yang menakjubkan yang terjadi dialami oleh Halimah dan suaminya. Di antaranya, saat perjalanan pulang, mereka merasakan haus dan lapar. Harith mencoba untuk mengecek kondisi unta tuanya, dan ternyata susunya sudah berisi. Harith pun memerah susu untanya untuk diminum. Mereka pun mendapatkan air susu yang sangat banyak dari unta tuanya itu, hingga dapat mengenyangkan perut setelah mereka meminumnya. Dan malam harinya mereka pun merasakan tidur yang sangat lelap. Lalu pada pagi harinya, saat akan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke perkampungan kabilah Bani Sa'ad, keledai betina yang mereka tunggangi tersebut tiba-tiba melaju dengan sangat cepat mendahului teman-teman wanitanya, yang bahkan di antaranya ada yang menunggangi unta merah, kendaraan terbaik pada masa itu. Padahal waktu awal keberangkatan, keledai betina nan kurus itu berjalan sangat pelan, sampai-sampai Halimah dan suaminya sering diolok-olok oleh teman-teman serombongan mereka karena jauhnya mereka tertinggal di belakang. Namun pada saat akan pulang, keadaan berbalik 180 derajat. Justru kendaraan teman-teman wanita Halimah yang tak sanggup mengiringi kecepatan keledai betina milik Halimah dan suaminya. Sampai-sampai ada yang berkata di antara mereka, "Wahai putri Abu Dhuaib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Halimah menjawab, "Demi Allah, inilah keledai yang dulu itu." Lantas mereka berkata, "Demi Allah,
pasti ada sesuatu pada keledai ini. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Halimah dan suaminya sampai di kampung halaman mereka. Hal yang menakjubkan kembali dirasakan oleh Halimah dan suaminya. Mereka melihat 2 ekor kambing mereka yang ditinggal pergi beberapa hari ke kota Mekah terlihat dalam keadaan kenyang dan gemuk daripada sebelumnya. Padahal tidak ada yang menggembalakannya selama mereka tak berada di rumah. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, pada saat itu kondisi kampung mereka sedang dilanda musim kemarau yang panjang. Tapi kambing-kambing mereka justru terlihat berisi. Dan benar saja, ketika diperah susunya, kambing tersebut mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan kambing orang-orang Bani Sa'ad lainnya, tak setetes pun air susu yang mereka peroleh dari ternaknya. Kejadian itu membuat orang-orang Bani Sa'ad menyeru kepada para pengembalanya untuk senantiasa mendekatkan kambing gembalaan mereka dengan kambing milik Halimah, supaya kambing-kambing mereka juga bisa ikut gemuk dan menghasilkan susu seperti kambingnya milik Halimah. Namun, tetap saja kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susunya. Sedangkan kambing milik Halimah selalu terlihat sangat kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah keberkahan yang dirasakan oleh Halimah dan suaminya di saat mengasuh Nabi Muhammad kecil. Mereka menjadi keluarga yang berkecukupan, bahkan melebihi dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Sehingga Halimah tak perlu lagi mencari bayi susuan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nabi Muhammad kecil tumbuh tidak seperti bayi pada umumnya. Ketika beliau berumur 2 tahun, perilaku dan cara beliau memahami sesuatu sudah seperti anak umur 6 tahun. Beliau sangat mudah diberikan pemahaman dan tak pernah membuat marah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tak terasa sudah 2 tahun berjalan waktu. Tiba masanya untuk mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada ibunya. Namun Halimah dan suaminya begitu berat rasanya untuk mengembalikan Nabi Muhammad kecil ke pangkuan ibunya, karena telah merasakan keberkahan yang luar biasa dari merawat Nabi Muhammad kecil. Maka Halimah dan suaminya berupaya untuk membujuk ibunda Nabi agar kembali mengizinkan mereka untuk merawat Nabi Muhammad kecil meskipun tanpa diberi imbalan. Tak sia-sia usaha mereka. Setelah mencoba meyakinkan ibunda Nabi, beliau pun kembali mengizinkan Halimah dan suaminya untuk merawat Nabi Muhammad kecil. Dan akhirnya Nabi Muhammad kecil kembali tinggal di tengah-tengah keluarga Halimah dan suaminya. Sampai usia Nabi mencapai sekitar 6 tahun. Di mana pada usia itu terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi yang pertama. Insya Allah kita akan bahas alur cerita peristiwa ini pada video yang lainnya. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah ini disampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita seputar sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk senantiasa bersalawat kepada beliau sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Silahkan share video ini supaya dapat menjadi ladang amal kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan selalu dapat menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.